Shalom jemaat Tuhan, mari bersama dimanapun kita berada pada saat ini. Katakan kepada kiri dan kananmu atau teguhkan hatimu jikalau engkau sendiri. Kebajikan dan kemurahan semata mengikuti hidupku, kemanapun aku berada, dimanapun aku berada. Karena kasih setia dan kebaikan Tuhan selalu mengikuti aku. Mari kita nyatakan kau sungguh setia Tuhan. Mari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Katakan, Yesus, Engkau telah memulai segala yang baik dalamku. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari katakan, Kau telah memulai karya yang mulia di dalamku Tuhan. So wonderful you are. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Mari kita angkat tangan kita, katakan, haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Mari naikkan syukur kita. Ucapkan berkat atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita. Ucapkan berkat untuk tetanggamu, untuk daerah sekitar rumahmu. Mari kita memuji Tuhan. Oh, 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 oh. Yesus, kasih setia
setia dan kebaikan-Mu tak pernah meninggalkanku. Diberkatilah aku yang berharap padamu, kekuatanku dibaharui. Terima kasih oleh bilur-Mu ku sembuh. Terima kasih buat hidup yang dipenuhi kelimpahan. Kau sungguh baik. Oh, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah dia percaya. Mari kita katakan, tenanglah jiwaku Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Katakan, begitu rindu hatiku, begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu
mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Shalom jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk janji Tuhan buat setiap kami. Kami percaya karena anugerah-Mu, Engkau telah memberikan, mengaruniakan kami kesehatan dan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang di rumah, yang sedang mengalami demam. Kami percaya segala jenis sakit penyakit telah dikalahkan 2000 tahun yang lalu, dan oleh bilur-bilur Yesus setiap kami layak menerima kesembuhan. Kami menerimanya dengan iman kami Tuhan, bukan karena perbuatan kami, tapi karena anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kami secara cuma-cuma. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang berharap untuk pekerjaan, untuk karirnya. Kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan mendapatkan pekerjaan di tempat yang sesuai harapan mereka. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan yang memberikan setiap harapan kami menjadi kenyataan. Terima kasih Bapa, pada nama Yesus kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, ada beberapa kabar baik yang kita dapatkan dari jemaat Tuhan. Yang pertama adalah di dalam keadaan seperti ini, bahkan jemaat Tuhan ada yang mengalami promosi, dipromosikan sebagai seorang direktur. Itu hal yang sangat luar biasa. Kemudian ada jemaat Tuhan juga yang rekan-rekan kantornya di PHK, tapi justru dia tidak di PHK. Kita percaya bahwa hanya kebajikan kemurahan yang mengikuti setiap kita. Baik, selamat hari Minggu buat setiap kita jemaat Tuhan. Ada beberapa hal yang kita perlu ketahui. Yang pertama adalah ibadah Jumat Agung akan dilakukan online pada tanggal 10 April masih jam 10 pagi. Pemuridan dan persekutuan yang kita miliki juga masih dilakukan secara online. Saudara bisa mendownload aplikasi Zoom supaya Anda bisa melakukan conference kepada semua members yang ada di pemuridan dan persekutuan Anda. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya, mari jemaat Tuhan kita memberi, ada beberapa rekening yang tertera di layar Anda, rekening persembahan persepuluhan, rekening Heart for the House, dan juga rekening misi. Jemaat Tuhan, kita percaya apa yang kita berikan ini merupakan nature dari Tuhan. Ketika kita memberi, kita percaya kita sedang berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Sebelum kita memberikan persembahan, izinkan saya untuk share satu firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. Dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Saudara, anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita bukan hanya untuk mencukupi segala kebutuhan kita, bukan hanya untuk menyembuhkan kita, bukan hanya untuk memberikan harapan-harapan kita terjadi, bukan hanya untuk menjamin karir setiap kita, tapi kita percaya bahwa misalnya ketika kita naik gaji, itu bukan hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kita saja, tapi juga untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah, ketika ada kata berkelebihan selalu diikuti dengan kebajikan atau berbuat kebajikan. Itu tentu saja bukan berbicara tentang diri kita, melainkan berbicara tentang orang lain atau berbuat baik kepada orang lain. Kita percaya bahwa berkat Tuhan diberikan kepada kita supaya kita menjadi berkat. Kita diberkati, Anda dan saya diberkati untuk kita memberkati banyak orang, memberkati pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita lakukan statement iman kita, ada di layar.
Kita mau sama-sama ucapkan dengan iman kita sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita katakan statement iman kita. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Yang kami angkat, yang kami berikan, yang kami persembahkan adalah benih yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan yang telah lebih dahulu memberkati setiap kami. Kami percaya berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan diberikan kepada kami bukan hanya untuk mencukupi setiap kebutuhan kami, tapi juga untuk melimpahkan setiap kami di dalam berbagai kebajikan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan hati penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah Immanuel yang selalu ada dimanapun kita berada. Mari kita katakan dengan segenap hati kita, Kau ada di hembusan nafasku. Kau ada di hembusan nafasku saat ku berbaring dan memulai hari. Kau ada di sana. Kasih-Mu di tiap musim hidupku, terangi malamku, teduhkan siangku. Kau ada di sana. Thank you Jesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah, Kau ada menuntun langkahku, mengangkat hidupku. Tak ada satu pun dapat pisahkan dari kasih-Mu. Percaya ku aman dalam janji-Mu. Ku percaya penuh Tuhan, ku percaya teguh Tuhan, Kau ada di sana. Mari kita katakan, kasih-Mu di setiap musim hidupku. Kasih-Mu di tiap musim hidupku, terangi malamku, teduhkan siangku. Kau ada di sana. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, sekalipun ku berjalan dalam lembah, Kau ada menuntun langkahku,
hidupku. Tak ada satupun dapat pisahkan dari kasih-Mu. Percaya ku aman dalam janji-Mu. Ku percaya penuh Tuhan, ku percaya teguh Tuhan, Kau ada di sana. Sebab tak ada satupun yang dapat pisahkan. Tak ada satupun dapat pisahkan dari kasih-Mu. Percaya ku aman dalam janji-Mu. Ku percaya penuh Tuhan, ku percaya teguh Tuhan, Kau ada di sana. Kau ada di sana. Kau ada di sana. Thank you, Jesus. You are so good, so good. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ajaib. Kami bersyukur Allah kami sempurna, Engkau luar biasa. Kami percaya kasih Tuhan beserta dengan kami, sehingga membuat hidup kami bukan ketakutan, tapi justru berpengharapan. Membuat hidup kami bukan tergantung dari apa yang kami dengar di luar dari lingkungan, tetapi justru berdasarkan apa kata firman Tuhan, yang sebenarnya membawa kami malah kepada hari depan yang penuh harapan, kepada kesehatan, kepada berkat dan kelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Biar firman ini memberikan kekuatan dan menyadarkan kami bahwa ada jaminan di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya berharap kita semua baik-baik saja. Memang kita lagi ibadah online, tapi saya percaya Tuhan hadir ketika 2-3 orang berkumpul di dalam namanya. Jadi saya percaya ada kekuatan yang baru untuk kita semua. Kalau kita melihat apa yang sedang terjadi sekarang, setiap orang bertindak dengan ketakutan, setiap orang mungkin ada tingkah laku yang berbeda. Beberapa hari yang lalu kami pergi ke sebuah pusat perbelanjaan, supermarket gitu ya. Suasananya mungkin agak sedikit mencekam ya gitu ya, orang menjaga jarak, kemudian ketika mendekat mereka menjauh, ketika ada yang bersin orang kemudian langsung melihat gitu ya. Jadi ada suasana yang berbeda. Itu adalah keputusan-keputusan yang diambil orang. Dan hari ini saya ingin share kepada saudara bagaimana kemudian kita bisa mengambil keputusan. Jadi ada beberapa step sebelum kita mengambil keputusan dalam hidup kita, dan saya harap saudara mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan. Karena itu adalah keputusan yang terbaik. Ada satu cerita yang sempurna menurut saya menggambarkan bagaimana sebuah proses pengambilan keputusan itu dibuat. Yaitu pada kisah Sarah. Boleh? Slide berikut. Firman Tuhan berkata begini, lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Sebelumnya, saya harus ceritakan bahwa ada 3 orang jalan ke daerah Mamre, dan kemudian bertemu dengan Abraham. Salah satu dari 3 orang itu adalah Tuhan sendiri, dan 2 lagi adalah malaikat. Kemudian Abraham mempersiapkan makanan untuk mereka, dan ketika mereka makan, mereka kemudian bertanya begini, lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Tapi pada slide berikutnya saudara bisa lihat bahwa firman-Nya
Kemudian Tuhan berfirman, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan dan mendapatkan engkau, kata firman Tuhan. Pada waktu itulah Sarah, istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi Sarah ini dekat gitu ya orangnya ya. Pada slide berikutnya saudara bisa melihat bahwa ketika Tuhan berfirman berarti itu ada janji. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi ada janji bahwa tahun depan akan ada anak. Begitu kira-kira ya. Berikutnya ada satu informasi yang penting, yaitu adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi kalau kita baca dari yang sebelumnya ada janji untuk anak, maka sekarang ini di slide berikut saudara bisa lihat ada fakta yang berkata adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Jadi yang pertama ada janji, ada fakta, dan kemudian apa yang terjadi kepada Sarah dikatakan jadi tertawalah Sarah. Pada slide berikutnya dikatakan jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya akan berahikah aku setelah aku layu sedangkan tuanku sudah tua. Berikutnya saudara bisa lihat ada penilaian. Jadi pertama ada janji, kemudian ada fakta, dan kemudian Sarah menilai janji itu berdasarkan fakta yang dia miliki, yaitu aku katanya akan mempunyai anak dan kemudian aku ini sudah tua. Sehingga berdasarkan fakta dan janji itu Sarah mulai mengukur bahwa rasanya tidak mungkin. Itu sebabnya Sarah kemudian tertawa. Ada banyak anak-anak Tuhan yang berada dalam posisi seperti ini. Ada janji Tuhan, ada fakta, dan kemudian mereka mulai menilai. Lalu berfirmanlah Tuhan, pada slide berikutnya dikatakan, ia berfirman kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Pada slide berikut juga dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Di slide berikutnya saudara tahu, barulah ada namanya keputusan. Jadi ada janji, ada fakta, ada penilaian. Apakah janji itu lebih besar dari fakta, ataukah fakta itu lebih besar dari janji? Dinilai dan kemudian diambillah sebuah keputusan. Saudara perlu tahu, ada jeda waktu 25 tahun ternyata dari janji Tuhan sampai kepada kelahiran Ishak. Karena di slide berikut saudara bisa baca, karena iman dikatakan, ia juga. Dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu sempurna. Perhatikan, Sarah ternyata pada waktu dia mendengarkan janji itu dia tertawa, dia tidak percaya. Karena menurutnya bahwa dia sudah layu, suaminya sudah tua, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk mempunyai anak. Tapi perhatikan, kemudian firman Tuhan berkata, apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Saudara, butuh sekitar 25 tahun untuk Sarah percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan perhatikan, karena iman Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena dia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Saya juga berharap kita melihat hal ini dengan cara yang benar, karena di slide berikut saudara bisa lihat iman justru memberikan kekuatan. Berikutnya saudara bisa lihat bahwa di dalam iman itu ada di pikiran kita, justru dia yang berdampak ke tubuh kita. Jadi saudara tidak bisa berkata Anda beriman hanya kalau melihat Anda sudah sehat. Justru Anda beriman, barulah kemudian kesehatannya menyusul. Tetapi kita sendiri tahu bahwa kita adalah orang-orang yang
mungkin yang saudara perlukan adalah kesehatan, saudara adalah orang yang sehat. Kalau saudara yang Anda butuhkan adalah kelimpahan, maka saudara adalah orang yang berkelimpahan. Ketika Anda menyadari itu, barulah kemudian itu terjadi dan bisa dilihat orang. Tetapi bagi kita sendiri yang hidup di dalam iman, kenyataan yang kita lihat tidak sesuai dengan kenyataan yang orang lihat, yaitu bahwa kita melihat apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga keputusan yang saudara ambil haruslah keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke? Beberapa minggu yang lalu gembala kita menyampaikan satu firman Tuhan, tetapi ada ayat yang disampaikan, ada frase yang berulang-ulang di dalam pikiran saya. Di slide berikutnya dikatakan begini di Mazmur 91 ayat 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saya kasih gambaran sama saudara, saya kasih lihat apa yang selalu teringat di pikiran saya di slide berikutnya, bahwa itu tidak akan menimpamu. Jadi ada janji. Kenapa janji ini sangat relevan? Karena kalau saudara baca di Mazmur di atasnya dikatakan, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang, terhadap penyakit menular yang mengamuk. Jadi sama seperti yang sekarang, penyakit menular yang disebabkan oleh dulu ada kuman, ada bakteri, kemudian sekarang oleh virus, dan itu relevan dengan kondisi sekarang bahwa itu tidak akan menimpamu. Ada janji yang diberikan kepada kita anak-anak Tuhan. Tapi juga saudara perlu tahu ada fakta, yaitu apa? Tetangga saya sudah kena, saudara saya sudah kena, orang yang saya rasa lebih hebat, lebih baik, lebih bersih kena. Orang yang lebih kaya kena, bahkan orang yang lebih rohani dari saya kena. Apa jaminannya bahwa saya tidak akan kena? Saudara, jaminannya adalah Pencipta langit dan bumi berkata kepada saudara, itu tidak akan menimpamu. Harusnya kita bersuka cita dong, karena sudah ada yang menjamin bahwa itu tidak akan menimpa kita. Saudara masih merasa lemah, saudara sedang salah sangka, karena apa? Sudah ada janji yang berkata, itu tidak akan menimpa saudara. Kemudian bagaimana itu tidak akan menimpa kita? Juga beberapa minggu yang lalu gembala kita share firman Tuhan dan itu sangat membekas buat saya. Di kitab Lukas dikatakan boleh, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu, kata firman Tuhan, untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi saudara dan saya diberikan kuasa loh. Kita dikasih kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Saudara masih kurang excited? Sehingga boleh di slide berikutnya begini katanya. Tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi itu tidak akan menimpamu. Kemudian aku kasih kuasa sehingga kekuatan musuh itu bukan hanya bisa kamu tahan, tetapi gak akan membahayakan kamu. Tapi kan kita harus berhati-hati, tentu saja saudara. Kita harus memakai perlengkapan kebersihan dan segala macamnya. Perlu saja, tentu saja. Tapi saya juga mau kasih gambaran kepada saudara. Di Lukas 10 ini saudaraku, di ayat 4 dikatakan, ini ayat lanjutan ketika Yesus mengutus ke-70 murid. Ke-70 murid ini, kalau saudara lihat di ayat 4, mereka itu bahkan gak membawa kasut, tidak boleh membawa ini dan itu. Jadi mereka modal badan doang. Jadi bagaimana caranya mereka menghadapi wabah? Bagaimana caranya mereka menghadapi penyakit? Kalau di perjalanan misi, saudara mungkin bisa mendengar ada orang yang terkena hepatitis, ada orang yang terkena malaria. Sementara ke-70 murid ini nggak bawa apa-apa. Mereka nggak bawa obat-obatan, mereka nggak bawa perlengkapan ini dan itu. Yang mereka punya apa? Kuasa. Tetapi kuasa yang mereka punya itu cukup untuk membuat mereka tidak akan terkena musibah, itu tidak akan menimpa mereka, dan itu cukup untuk membuat apapun yang terjadi tidak membahayakan mereka. Saya berharap kita bersemangat akan hal ini, saya berharap kita menyadari bahwa kita punya kuasa akan hal ini. Sehingga kalau saudara dan saya punya kuasa untuk menginjak kalajengking, dulu menginjak kalajengking mungkin, tetapi saudara juga bisa mengaplikasikan itu. Saya menginjak kuman, saya menginjak ini, saya memegang itu. Sehingga
Saudara bisa ngomong, ini yang saya omongkan bersama dengan istri saya ketika kami selesai berdoa misalnya. Berikutnya saudara bisa lihat ini statement iman kami selalu. Jika aku terkena virus, kira-kira ya, justru virusnya akan mati. Jika bertemu dengan orang yang sakit, justru orangnya akan sembuh. Bagaimana menurut saudara? Jika aku kena tangannya sama virus, justru virusnya yang mati. Jika ada orang yang kena dengan aku, atau yang tidak menjaga jarak dengan aku, nggak ada social distancingnya dengan saya, dan dia bersentuhan dengan saya, justru bukan saya yang sakit, dia justru yang sembuh. Bukankah itu harusnya menyenangkan dan memberikan kekuatan kepada kita? Beberapa minggu yang lalu, saya mendapatkan mendapatkan surat dari tempat istri saya bekerja, dan mereka menunjukkan beberapa step yang perlu dilakukan sebelum kita berinteraksi dengan anggota keluarga. Yang pertama adalah dikatakan begitu kamu pulang, buang semua maskermu dan bersihkan tanganmu dari luar, dan begitu kamu masuk, langsung masuk ke kamar mandi dan mandi. Basahkan pakaianmu dan kemudian simpan bajunya atau taruhkan di air yang ada sabunnya. Jangan berinteraksi dengan anggota keluarga. Dan mereka memberitahukan step ini, step itu, pastikan tanganmu bersih, bahkan setelah kamu mandi pastikan itu bersih, baru kamu bisa berinteraksi dengan anggota keluargamu. Tapi yang penting ini, karena diharapkan cara itu dapat mengurangi kemungkinan penyebaran virus. Ternyata cara yang sedemikian sempurna enggak menjanjikan, gitu ya, tidak menjanjikan bahwa virus itu dapat dengan sempurna dihilangkan. Tapi ada satu pribadi yang memberikan kepada saudara janji yang sangat luar biasa. Yaitu bahwa yang saudara takutkan, itu sebenarnya tidak akan menimpa saudara. Saudara hanya perlu percaya dan beriman. Bukannya saya bilang kita tidak berhati-hati, tetapi sebelum saudara mengambil keputusan, tapi kan kita harus ini, tetapi kan kita harus ini, tetapi kan kita harus ini. Saya harus katakan, saudara punya kuasa loh. Jadi ketika saudara mau mengambil keputusan, sebaiknya saudara tahu bahwa saya punya kuasa. Itu yang saya sampaikan kepada istri saya, kami ngobrol bahwa ayo kita kan nggak tahu nih siapa yang akan bersentuhan dengan kita. Kita nggak tahu nih kalau meja tempat kita taruhkan tangan kita, kadang-kadang kami harus pergi keluar, kami taruhkan tangan kami di meja umum, kita nggak tahu siapa yang sudah taruhkan tangan di situ. Itu sebabnya justru ketika kita taruhkan, virusnya yang mati. Karena apa? Saya punya kuasa. Karena kami punya kuasa. Kalau kami bertemu dengan orang, justru orang yang sembuh. Itu justru membuat kami ketika terpaksa harus keluar membeli bahan makanan atau saya mengantarkan istri saya ke kantor, itu justru membuat kami gak ketakutan. Karena apa? Justru yang harus takut itu bukan kami. Yang harus takut itu adalah pihak lawan. Gitu kira-kira ya. Yang khawatir itu harusnya bukan kami. Yang khawatir itu harusnya pihak lawan. Tapi janji itu gak akan terlalu berharga kalau ketika saudara membandingkan janji dan fakta, ternyata saudara menganggap fakta itu yang lebih besar. Saudara, saya harus kasih tahu siapa yang memberikan janji kepada saudara. Firman Tuhan dengan jelas berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Atau dalam terjemahan Yunaninya dikatakan, firman Tuhan itu memiliki kuasa untuk memenuhi targetnya sendiri. Sesuai banget dengan firman Tuhan yang berkata, firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan berhasil dalam segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi firman Tuhan itu memiliki kuasa untuk menggenapi firman Tuhan itu. Hanya saja saudara dan saya perlu percaya supaya firman itu terjadi di dalam hidup kita. Saya harus katakan kepada kita bahwa janji itu sendiri gak pernah berubah. Yang berubah siapa? Sarah. Dia pertamanya ketawa dan kemudian dia percaya. Kenapa kita harus percaya? Karena ketakutan justru mengandung hukuman, kata firman Tuhan. Ketakutan itu membawa penderitaan. Karena ketidakpercayaan, Abraham takut kalau dia gak punya keturunan. Maka dia tidurlah dengan Hagar. Karena Abraham takut
maka lahirlah anak yang harusnya bukan anaknya. Terbukti ketika Tuhan meminta anak, dia bilang anakmu yang tunggal itu. Anak yang sah itu. Tapi Abraham menanggung banyak penderitaan, menanggung dilema karena dia bertindak tidak berdasarkan percayanya. Jadi saya harus katakan, semua perangkat kebersihan itu penting. Kami juga punya vitamin. Tetapi yang saya mau katakan kepada saudara, ketika kita menyadari bahwa kita memiliki kuasa, maka ada banyak hal yang mungkin kita tidak perlu lakukan. Ada banyak hal yang kita bahkan jadi lakukan karena apa? Kita nggak takut. Saudara, justru firman Tuhan katakan ketakutan mengandung hukuman. Jadi ketakutan itu bukan hanya tanda dari kasih itu tidak sempurna, tetapi ketakutan mengandung hukuman. Saya berharap ketika kita harus beraktivitas, bahan makanan habis, mie instan habis. Saat ini mie instan Jaya, saya udah 3 tahun mungkin ya nggak makan mie instan. Tiba-tiba 3 hari berturut-turut kami makan mie instan berbagai rasa dan rasanya sangat enak saudara. Tidak ada rasa bersalah. Berhubung saya dulu suka berolahraga gitu kira-kira ya. Bahan makanan habis, telur habis, saya harus ke mall. Di mall atau di supermarket ketika saya ke sana justru ada kesembuhan terjadi. Ketika virusnya kena ke saya, virusnya justru mati. Ayo siap-siap. Beberapa hari yang lalu saya membaca berita bagaimana orang karena saking ketakutannya memakai baju lengkap untuk petugas medis gitu ya. Dia pergi berbelanja, justru membuat orang lain makin ketakutan. Saya mengajak saudara sebagai anak Tuhan, justru kita bukan orang-orang yang menyebarkan ketakutan. Justru kita menjadi orang-orang yang menunjukkan iman dan pengharapan kepada orang lain. Karena kita berbeda, kita memiliki kuasa. Di slide berikutnya saudara, ada satu jargon atau tulisan yang sangat populer beberapa tahun lalu. Orang taruhkan itu di gelangnya, orang taruhkan itu di kalungnya, di antingnya, di banyak, bahkan ada yang mencetak bajunya WWJD bahasa Indonesianya atau WWJD gitu ya dalam bahasa Inggrisnya, atau What would Jesus do? Saya tidak bermaksud mengangkat lagi, tapi saya bermaksud mengajak saudara untuk mengingatkan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, penting untuk kita mengikuti teladan Kristus. Memang itulah awalnya ya. Kenapa mereka disebut Kristen? Karena mereka seperti Kristus. Ngomong seperti Kristus, membuat keputusan seperti Kristus, berkata-kata dengan lemah lembut seperti Kristus. Mereka berpengharapan, mereka baik. Kalau jemaat mula-mula saudara lihat bahwa mereka disukai semua orang katanya. Jadi ini menyenangkan sekali ya. Jadi sangat penting untuk kita meniru Kristus. Karena apa? As he is in this world katanya, so are we. Jadi sangat penting kita memiliki teladan seperti Kristus. Nah pertanyaannya sekarang, what would Jesus do? Saya ambil contoh. Yesus lagi berjalan, ada orang kusta yang datang. Siapa yang sembuh? Orang kustanya atau malah Yesus yang sakit? Ya, jawabannya orang kustanya yang sembuh. Penyakit kusta adalah penyakit yang menular. Bahkan itu dianggap kutuk saudara. Setiap kali mereka mendekat kepada orang, mereka harus kasih tahu najis, najis. Karena apa? Itu penyakit yang kotor. Tapi ketika mereka bertemu dengan Kristus, justru orang kustanya yang sembuh. Apa yang terjadi ketika wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan itu saudara? Ketika dia datang kepada Kristus. Apakah Kristus kemudian kabur dan melakukan social distance kepada wanita ini? Tidak. Justru ketika wanita itu datang dan secara tidak tahu Yesus menyembuhkan. Karena setelah selesai baru dia bilang sepertinya ada power yang keluar dari aku. Pas banget kan? Kita nggak tahu, saya nggak tahu lagi pegang apa. Saya taruh di sini saya senderkan tangan saya di sini. Saya nggak tahu siapa yang baru taruh di sini. Tetapi yang saya tahu adalah aku punya kuasa untuk membunuh
virus dan kuman. Aku punya kuasa untuk menerima kesehatan. Karena yang menjanjikannya adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan kalau saudara baca tadi di slide-nya Sarah, dia mendapati Tuhan itu setia. What would Jesus do? Apakah Tuhan kira-kira waktu dia bertemu dengan Yairus, dia menghindar? Wah, ini adalah cerita yang sangat susah ini menurut Tuhan gitu kira-kira ya. Yairus ini anaknya meninggal pula lagi. Kalau sakit ya oke lah. Maaf. Kalau sakit ya bolehlah sembuh. Tapi ini ceritanya meninggal. Dan kemudian ketika dia sampai di rumah Yairus, orang rame. Bayangkan kalau sampai gagal. Tapi apa yang terjadi? Perhatikan saudaraku. Firman Tuhan berkata, Yesus ngomong, dia tidur. Ketika semua orang sudah tahu bahwa anaknya meninggal, Yesus bilang, dia tidur. Semua orang ketawain, bayangkan mereka tadi nangis dan bilang kau nggak perlu lagi susah-susahin guru. Mereka nangis dan kemudian udah nggak usah lagi, dan Yesus tetap mendadak mereka ketawa karena Yesus bilang dia lagi tidur. Dan tahukah saudara apa yang terjadi? Yesus bukannya jadi kabur, dia bukan ketakutan karena kematian ini mungkin ini memang cara Tuhan memanggil dia gitu kira-kira ya. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia justru membangkitkan anak itu. What would Jesus do? Bukankah kita perlu menjadi teladan? Kalau saudara bertanya, bagaimana dengan saya? Saya percaya saya tidak akan terkena, saya percaya. Tapi kalau saudara bertanya, lah terus kalau terkena, ya saya harus jawab, saya pasti sembuh. Oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Dan kalau saudara iseng bertanya sama saya, bagaimana kalau itu sampai fatal bang? Saya masuk surga. Tapi abang egois banget, kan ada istri yang ditinggal. Itu sebabnya dari awal saya bilang, saya tidak terkena. Itu yang harus kami bangun setiap hari. Ya, selalu ada berita yang buruk, tapi saudara, saya harus kasih tahu beberapa bulan-bulan terakhir ini ada hal yang berbeda dari kami atau lebih banyak. Saya lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Saya nonton khotbah-khotbah dari YouTube. Saya baca renungan lebih banyak. Kami ngomongin firman Tuhan lebih banyak, saya sama istri saya. Kami bahkan malam-malam bisa nonton khotbah sambil istri saya nyatet. Saya dengerin berulang-ulang gitu kira-kira ya. Tapi dia catat gitu, dia selalu catat. Karena apa? Yang kami hadapi ini besar. Jadi kami perlu mengingatkan diri kami bahwa Tuhan kami jauh lebih besar. Bahwa Tuhan kami justru jauh lebih luar biasa. Tetapi karena berita yang buruk yang sampai ke kami itu masif, banyak di sini. Bahkan beberapa hari yang lalu salah satu satpam, saya nggak mengkonfirmasi kebenaran beritanya. Salah satu satpam bilang, Pak, itu bapak yang itu kena. Dia udah positif Pak. Jadi wabah itu kira-kira ya mendekat ke rumah gitu kira-kira. Itu sebabnya kami perlu berdoa di dalam nama Yesus, kami sebagai orang benar bukan hanya diselamatkan, tetapi tempat tinggal kami juga diselamatkan. Kami percaya kuasa Tuhan itu bekerja bukan hanya kepada anaknya, tapi menyebar. Seperti cerita waktu Paulus di penjara, bukan hanya dia yang diselamatkan, bukan hanya belenggu dari kaki Paulus yang terlepas, tapi belenggu dari semua tahanan itu. Itu yang menyebabkan si kepala penjaranya hampir aja bunuh diri gitu ya. Karena apa? Dampak dari puji-pujian Paulus, dampak dari kuasa Tuhan itu menyebar ke semuanya. Itu yang kami lakukan setiap malam. Kami berdoa lebih lama. Ini bukan Taurat saudara, tapi kami perlu mengingatkan diri kami. Karena baru kali ini ada informasi penyakit yang sering sekali gitu ya. Di grup WhatsApp, apalagi saya tergabung dalam grup WhatsApp komplek gitu ya. Alih-alih istri, saya yang ikut. Nah, jadi para ibu kasih tahu ini metode sehat, metode sehat. Saya perlu menyadari bahwa metode sehat itu kepastiannya datang dari Tuhan.
Tapi kan kita perlu medis, itu sebabnya saya melihat Tuhan. Karena kita semua tahu bahwa Tuhan kita itu adalah dokter dari segala dokter. Janganlah itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, kalungkanlah itu pada lehermu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka, kata firman Tuhan. Kesembuhan dalam terjemahan aslinya dikatakan marpe. Gembala kita sudah sampaikan minggu lalu, 1 atau 2 minggu lalu. Marpe itu artinya obat. Bahkan kalau saudara sekarang pergi ke Israel, kalau masih buka ya, masih bisa jalurnya, saudara datang dan saudara sakit, saudara bilang marpe, dia tahu itu obat. Jadi Tuhan kita dokter dari segala dokter. Beberapa tahun yang lalu ribut-ribut soal horoskop, saudaraku. Satu orang teman saya nyeletuk begini, kenapa kamu ribut melihat peruntungan melewati bintang kalau kamu punya akses sama pribadi yang buat bintang? Jadi kalau saudara ilmu medis begini dan begitu tentu saja, tetapi kita sedang ngomong dokter di atas segala dokter. Firman Tuhan ketika saudara percaya itu menjadi kekuatan buat saudara. Melebihi kemampuan dari hand sanitizer, melebihi kemampuan dari masker yang saudara punya, melebihi kemampuan dari cairan desinfektan yang mungkin saudara semprotkan ke rumah dan tempat-tempat di mana saudara akan datang. Bapak Ibu, itu sebabnya anak-anak Tuhan juga harusnya bukan menjadi orang-orang yang menyebarkan ketakutan. Kita perlu menyebarkan iman dan pengharapan. Karena justru ketika dunia semakin kolaps, anak-anak Tuhan bersinar. Jadi saudara, ayo kita mulai menyadari kekuatan atau kuasa yang ada di dalam kita. Yaitu kuasa yang diberikan untuk menginjak kalajengking, untuk menginjak ular. Kuasa yang diberikan supaya kita dapat menahan kekuatan musuh. Dan supaya sebesar apapun kekuatan musuh itu tidak akan membahayakan saudara. Bahwa sekalipun 1000 rebah di sisimu, 10.000 di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpa engkau. Jadi tapi bukan dengan begitu saudara perlu keluar kapanpun, tapi yang saya mau kasih tahu adalah tindakan atau keputusan yang saudara buat benar, sesuai dengan firman Tuhan, berdasarkan iman saudara. Karena firman Tuhan berkata, dengan jalan ini ia memberikan kepada kita janji yang sangat besar. Supaya kamu masuk dalam kodrat ilahi dan terluput dari hawa nafsu duniawi. Supaya kamu tidak takut ketika saudara menerima janjinya. Saudara melihat faktanya. Saya berharap saudara melihat bahwa janji Tuhan itu jauh lebih besar. Ketika saudara menilainya, saudara melihat bahwa janji Tuhan itu jauh lebih luar biasa. Bahwa wabah, bahwa potensi kemiskinan, bahwa potensi pemecatan, bahwa potensi potongan yang besar dari kantor itu jauh lebih kecil dibandingkan janji kelimpahan, dibandingkan janji kesehatan, dibandingkan janji damai sejahtera yang Tuhan berikan. Sehingga setelah saudara menilai, saudara mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan. Saya percaya, saya berharap, dan di dalam nama Yesus saya berdoa supaya setiap kita ketika kita keluar, perkataan kita berbeda. Ketika kita membeli bahan makanan, kesadaran kita, conscious kita berbeda. Ketika kita bersentuhan dengan orang, kita bukannya takut, tetapi kita tahu dia yang sembuh. Ketika ada orang yang batuk dekat kita tanpa dia sadar, kita tahu virusnya mati. On the way to my nostril atau ke organ manapun, karena katanya bisa masuk lewat mata. Kenapa juga saya menceritakan hal-hal begini ya? Harusnya saya nggak kasih tahu saudara, siapa tahu ada yang belum tahu ya. Udahlah, saya nggak usah lanjutkan. Nah, tapi saudara perlu tahu bahwa ini gak akan ada masalah. Karena apa? Aku punya kuasa sehingga itu gak membahayakan aku. Aku punya kuasa sehingga itu tidak akan menimpa aku. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saya akan berdoa dulu kepada kita untuk mengakhiri khotbahnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Yesus aku berdoa dan memberkati setiap Bapak, Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan dari anak-anak youth, para mahasiswa, karyawan, pengusaha, semua keluarga di dalam nama Yesus. Aku memberkati setiap kami dan kami percaya, aku berdoa setiap kami percaya dan mengambil firman Tuhan ini. Dan bukan langsung ngomong susah atau tetapi melihat firman Tuhan ini sebagai sebuah kebenaran. Karena yang menjanjikannya itu bukan hanya besar,
bukan hanya luar biasa, bukan hanya ajaib, tetapi juga setia. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kami saat ini melihat firman Tuhan jauh lebih besar daripada perangkat kesehatan yang kami punya. Kami melihat perlindungan Tuhan jauh lebih pasti daripada semua yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan perjamuan kudus, saudara. Anda bisa mempersiapkan roti dan anggurnya. Juga kita bisa berdiri. Sambil kita mempersiapkan buat saudara yang sudah, mari kita menyanyikan lagu ini. Yesus, kau turun dari tahta surgamu, tinggalkan mahkota dan kemuliaanmu untuk jadi korban penebus bagi diriku. Salibmu terlukiskan dalam hatiku. Yesus, kau turun dari tahta surgamu, tinggalkan mahkota dan kemuliaanmu untuk jadi korban penebus bagi diriku. Salibmu terlukiskan dalam hatiku selalu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini bukan gambaran tentang Kristus, tetapi roti itu adalah tubuh Kristus, supaya kita bisa mengingat kematiannya, kita mengingat tubuhnya yang mengeluarkan bilur-bilur supaya setiap kita sembuh. Ia menderita supaya setiap kita berkemenangan. Ia mati dengan kondisi yang miskin dan mengenaskan supaya setiap kita berkelimpahan. Mari kita makan roti yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, anggur yang kita minum itu adalah peringatan akan Kristus, penebusannya, bahwa saudara sudah dimateraikan. Kita memiliki kepastian bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dijagai, dilindungi, dan diberikan jaminan sehingga kita berkemenangan, kita bersukacita dan berpengharapan. Mari kita minum anggur yang ada di tangan kanan kita. Yesus, kau turun dari tahta surgamu, tinggalkan mahkota dan kemuliaanmu untuk jadi korban penebus bagi diriku. Salibmu terlukiskan dalam hatiku. Yesus, kau turun dari tahta surgamu, tinggalkan mahkota dan kemuliaanmu untuk jadi korban penebus bagi diriku. Salibmu terlukiskan dalam hatiku selalu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab kami tidak pernah ditinggalkan, kami tidak pernah dibiarkan. Hidup kami tidak ditentukan dari lingkungan kami, dari kondisi yang sedang beredar, tetapi hidup kami ditentukan
dari janji Tuhan bagi setiap kami, dari perkataan Tuhan akan hidup kami, akan kesehatan kami, akan masa depan kami. Diberkatilah Engkau dimanapun Engkau berada, diberkatilah rumahmu, apa saja yang Engkau sentuh, apa saja yang Engkau pegang, apa saja yang Engkau lakukan berhasil di dalam nama Yesus. Engkau dijagai, Engkau dilindungi, bukan oleh para penjaga yang kuat, tetapi oleh pencipta langit dan bumi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.